Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah kami yang kekal, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu yang terus-menerus kami rasakan. Saat ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami agar firman ini boleh terus-menerus menghibur, memberi kami kekuatan, dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, biarlah firman-Mu ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dari Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih Tuhan, lagu Allahmu Benteng yang Teguh dalam Kidung Jemaat 250 merupakan salah satu karya reformator gereja Martin Luther. Lagu tersebut dibuat pada masa awal gerakan reformasi dan menjadi lagu perjuangan gerakan reformasi. Saat itu, Martin Luther bersama teman-temannya bergumul akibat sikap mereka yang berseberangan dengan gereja Katolik. Mereka menghadapi bahaya maut, penyakit, bahkan keputusasaan. Namun, di tengah pergulatan yang berat itu, Martin Luther tetap percaya kepada Allah. Dialah benteng yang menjaga dari segala penyakit, bahaya, dan keputusasaan. Ia tetap merasakan dan mengalami semuanya itu. Tetapi di dalam Allah, ia percaya akan dimampukan untuk melewatinya. Gerakan reformasi tetap berjalan bahkan menyebar, termasuk juga kita di Indonesia. Walau lagu itu dibuat dalam latar belakang pertentangan antara gerakan reformasi dan gereja Katolik, lagu ini mengumandangkan keyakinan Kristiani yang sejati, yaitu Allah, benteng yang teguh itu memberi pertolongan yang nyata di tengah segala sengsara kita. Menariknya, lagu gerakan reformasi ini kemudian hari masuk dalam puji syukur, yaitu buku nyanyian gereja Katolik. Ini membuktikan bahwa perbedaan doktrin bukanlah halangan bagi pengikut Kristus untuk bersama-sama mengakui bahwa Allah adalah benteng hidup kita. Dalam perjalanan sejarah, umat Israel mengalami bermacam-macam bahaya ataupun ancaman, seperti peperangan, penyakit, kelaparan, kekeringan, gagal panen, dan sebagainya. Respon umat pun bermacam-macam. Ada yang setia, ada juga yang undur dari imannya. Bukan hanya para nabi yang dipergunakan Allah untuk meneguhkan iman umat Israel, tapi juga melalui tulisan Mazmur, salah satunya Mazmur 91. Pada ayat 14-16, pemazmur mengumandangkan suara Allah yang menyapa umat dan yang memberi kepastian tentang keselamatan yang dilakukannya. Allah menyelamatkan dan melindungi orang yang melekat dan mengenal namanya. Di dalam hatinya, orang tersebut memperhatikan kehendak Allah. Perintah Allah bukan hanya ayat yang diulang-ulang atau diucapkan tanpa makna. Firman Allah tidak berhenti hanya sebatas teori atau pengetahuan pribadi, tetapi firman tersebut berbuah di dalam kehidupan nyata. Makna yang terkandung dalam ungkapan mengenal nama Tuhan menunjuk pada kualitas orang percaya, tunduk, takut kepada Allah yang ia hormati dengan sepenuh hati.
Siapakah orang yang hatinya melekat pada Allah dan yang mengenal namanya? Tak seorang pun dapat mengklaim bahwa hatinya telah sungguh dan sempurna melekat pada Allah dan mengenalnya. Hanya Allah semata yang berwenang menilai hati tiap orang. Penilaian datang dari pihak Allah, bukan dari kita manusia berdosa. Maka sebagaimana dikumandangkan oleh pemazmur, tindakan meluputkan dan membentengi itu merupakan inisiatif Allah yang didasarkan otoritasnya. Tak seorang pun dari kita dapat menggugat atau membujuk Allah untuk melakukan ini dan itu berdasarkan kemauan kita. Hanya Allah yang menilai isi hati kita, dan Ia berhak melakukan apapun berdasarkan penilaiannya. Yang dapat kita lakukan adalah sebagaimana disampaikan oleh pemazmur dari Mazmur 91, yaitu memenuhi ajakan untuk berserah kepada Allah dan teguh dalam percaya akan perlindungan Allah. Ada dua pertanyaan yang kita renungkan dan juga kita bisa sharingkan. Nomor satu, apakah Allah tetap menjadi benteng hidup kita ketika kita menyeleweng dari firman-Nya? Jelaskan jawaban kita. Dan yang kedua, teladan apa saja yang dapat kita perlihatkan yang menjadi ajakan kepada orang lain, khususnya di jemaat kita, untuk teguh percaya kepada Allah? Selamat merenungkan dan men-sharingkan firman. Tuhan memberkati.